Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'du. Kaum muslimin muslimat para rawuh ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, para rawuh kajian utawi pengaosan wonten Masjid Al-Mukarramah. Masjid Al-Mukarramah Ngampel Sengi. Mlebetipun pundi? Dukun. Terus kula niki teko teng dukun. Rahimani wa rahimakumullah, para bapak, para ibu, para rawuh, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Kula badhe tanglet ning dereng Bradiah, Pak. Kados pundi supados panjenengan menawi salat niku saged khusyuk? Saranipun? Jawabane ning dua kata. Jiro. Dalam niat. Berarti ming siji tok. Ikhlas. Tunggal tok. Ben salate niku tenanan, pol-polan, niat lahir batin 3. Paham bacaan bagus 2, tapi belum kena jawabannya. Usahakan meninggalkan urusan dunia sekawan. Tahu tujuannya 2, bagus, tapi belum sesuai yang saya inginkan. Ingat Allah, Masya Allah, bagus, lebih dikit lagi. Berserah diri, loro, ning loro itu ya mesti pas. Oke, dalam ingat mati. Barakallahu fiik. Sing abang napa sing biru niki sanes hadiah mung tak kontok. Kelingan mati. Tiyang menika nek salat kelingan mati, insyaallah saka ngarep tekan mburi saged napa? Khusyuk tur tenanan. Niki suwantene dugi wingking mriku napa mboten? Suara sampai tempat ibu-ibu? Nggih, alhamdulillah. Monggo dipun aturi pinarang ajeng Bapak-bapak ingkang sampun rawuh radi majeng sekedhik kemawon. Menika baik. Mboten sah kuatos nutupi kamera. Yang penting suaranya mboten ketutupan. Monggo pinarak nuwun sewu. Monggo. Supados ingkang wingking saged mlebet masjid. Barakallahu fikum.
Saya maju pahalane saya gede. Wah, insya Allah. Baik. Jadi tiang menika nek kelingan napa? Kelingan pejah, kelingan mati. Seko ngarep tekan buri salate khusyuk. Mbon nate nyobi? Mbon nate nyobi napa dereng? Biasanya nak salat kelingan napa? Nah, sik maune lali dadi kelingan. Sing kudune dieling-eling malah niki pengalaman pribadi nopo pengalaman bersama? Bersama gitu ini pengalaman bersama ini. Pribadi nggih. Pun niki cerita kula pribadi mawon nggih. Nah, kula ditangleti nomor telepon. Set nomor HP-nya berapa? Saya sebut 0851 ya set terus 3530 ya set kok ngeblank ya saya itu. Ngeblank saya itu ditanya. Tinggal 4 nomor. Terus kita berdiri sholat. Saya lupa apakah sholat itu sholat sunnah ataukah sholat wajibnya. Ngerti-ngerti kalau sing bisiki 8547 8547. Nah, saya begitu sholat langsung, Mas, yang tadi nomor HP. Oh iya Ustaz. 085135308547. Batinku dadi kelingan iki lho. Jadi setan menika menawi mireng adzan ya mbake napa? Lari, pontang, panting sambil kentut walahu durat. Durat niku nuwun sewu nggih. Buang angin engkang wonten suwantene. Buang angin kan ada 2 jenis nggih. Napa kali napa? Encer kental ngoten niku. Ada yang tanpa suara. Itu kalau dalam bahasa Arab namanya fusa. Fusa. Bunine fes. Ngoten niku mboten wonten suwantene. Ada yang ada suaranya. Namanya durot. Duroto. Nek wong Jawa nggih mak durot ngoten niku. Nah ini walahu durot. Melayu, pontang panting, menjauhi lokasi adzan, mungkin nek melayu mriko ketemu adzan, melayu ke sono ketemu adzan, melayu mendur nanti ora krungu adzan. Walahu durot. Ya, kentut. Setelah selesai dikomati juga selesai turun mulai begitu hamba Allah kulolan panjenengan sami takbir mulai bisik-bisik uzkur kada elingono iki kelingan ora iki kelingan ora iki termasuk sing dibisik niku kelingan ora kok bar asar ana pengajian teng pundi teng Ampel sengi dadi kayak ngoten Allahu akbar iya aku ora ana pengajian to ya. Niku sing ngeling-ngelingke sesuatu yang tidak di dalam sholat, sesuatu sing kudune ora dieling-eling, niku setan. Bisik-bisik ben salate napa? Mboten khusyuk. Sering napa mboten ngoten niku? Sering ya. Berarti pengalaman pribadi atau pengalaman bersama? Kayaknya pengalaman bersama nih. Ya. Baik. Jadi orang kadang kalau sholat itu menawi tiang menika sholat, sing kudune dieling-eling malah ora kelingan, sing dhisik ora kelingan dadi kelingan. Dieling-eling terus. Maka salah satu wiring cari nopo cara supados sholat itu khusyuk pol-polan kelingan mati
Orang itu kalau teringat mati pasti berusaha sholatnya apik banget dengan harapan sopo ngerti bar sholat mati. Setelah itu berarti sholatnya adalah sholat terakhir yang akan kita persembahkan untuk Allah. Jadi sholat niku tenanan, niku nek kelingan mati. Mulane yang sholatnya aras-arasen niku berarti pas agi ora kelingan mati. Mulane salah sawijining dinten Umar bin Abdul Aziz, nate mireng nggih. Umar bin Abdul Aziz sanes sahabat. Piyambake menika buyutipun, buyut. Cucu buyut. Berarti anaknya cucu. Buyutipun Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu adalah mbah buyute Umar bin Abdul Aziz. Suatu saat ketika Umar bin Abdul Aziz kondur saking ngurusi urusan pemerintahan, nembe dilantik. Terus nata ini, ngatur ini, kebijakan ini. Kondur, menjelang duhur. Leyeh. Wajar napa mboten ono kesel? Wajar nggih? Datang putranya yang bernama Abdul Malik. Masih kecil, masih muda, masih remaja. Katakan, wahai Amirul Mukminin, sudah datang waktu duhur. Anaknya ngelingke. Putrane sing ngelingke panjenengan. Putrane Umar bin Abdul Aziz engkang ngelingaken bapakipun. Bapaknya Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin saat itu. Panjenengan nate mboten dielingke putrane. Pak, salat Pak. Nate napa mboten? Terus pripun? Se 5 menit kemudian selesai. Se 10 menit. Se niku sing ngoten niku kathah napa mboten? Kathah nggih. Rawuh napa mboten? Dielingke sih. Kalau ini enggak. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan begini, wahai anakku, saya ingin beristirahat sebentar sebelum sholat duha. Napa ngendikane putrane Abdul Malik, wahai Amirul Mukminin, siapa yang menjamin engkau masih hidup sampai kau bisa menunaikan sholat duhur? Sing jamin awakmu isih urip ngantek iso sholat duhur iki sopo bapake? Siapa yang menjamin dirimu masih hidup wahai Amirul Mukminin sehingga engkau dengan santai-santai mengatakan tak leyeh-leyeh dhisik? Siapa tahu Allah cabut nyawamu sebelum melakukan sholat duhur. Apa yang terjadi? Umar bin Abdul Aziz langsung gereja. Niku gara-gara kelingan nopo? Kelingan mati. Mulane sing aras-arasen niku biasane karena ra kelingan mati. Nggih napa mboten? Kita ini biasanya kalau mau sholat, ya kelingane wis waktu asar. Ning le kelingan mati, keri. Makanya berangkatnya santai, pelan. Tapi orang yang kelingan mati itu pasti sholatnya benar-benar serius. Dan itu dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki ajeng bahas poso napa sholat? Oh nggih. Kula ajeng bahas poso ning kula mulai saking napa? Sholat. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza qumtum ila shalah. Kalau kalian hendak mengerjakan napa?
salat, fasallu, maka salatlah salatal muwaddi, seperti halnya salat orang-orang perpisahan. Orang-orang yang bakal nopo. Kalau kamu mengerjakan salat, maka salatlah seperti orang yang sedang mengucapkan perpisahan. Perpisahan sampai kapan? Selama-lamanya. Nek ming pisah sebentar, wis yo aku tak lunga dhisik, santai gitu. Tapi nek jenengan pindah meninggalkan keluarga di luar pulau, di sana nanti nggak ada akses internet, boten saged teleponan, maka perpisahannya pasti beda. Wis yo Bu, tak tinggal dhisik. Aku ora ngerti mbuh engko iso balik maneh ora. Maka istrinya pun ikut nangis. Iya Pak, aku di Ngapura ya Pak. Bocah-bocah didongake, aku yo didongake yo Bu. Nangis. Benten nek sing pamit sing estri. Pak, aku tak pamit dhisik ya Pak. Iya Bu. Aku tolong didongake. Iya Bu. Kok nek aku ra balik, tolong titip bocah-bocah. Yo ora apa-apa. Iso golek meneh. Astagfirullah. Jadi gitu contoh. Maka orang yang akan melakukan perpisahan itu pasti sedih. Cobi nih, mangi panjenengan nyobi sepindah mawon. Nek saged nggih. Lebih bagus lagi kalau pas sholat sendirian. Sepindah mawon ugi pesen kula piyambak kalian panjenengan sang. Sepindah mawon, cobi. Nek ajeng sholat kelingan mati. Karena mati itu tidak diketahui kapan datangnya. Agek sholat, sujud ratangi, Wonten apa mboten? Wonten. Di video-video kan ada itu. Dan ini kisah nyata. Salah satu teman saya lagi ceramah mengucapkan ayat Al-Quran, terus meninggal dunia. Tersungkur ke depan, meninggal. Seorang jamaah pengajian baru selesai bertanya, kemudian sendehan malih. Sendehan itu apa? Sendehan itu lendetan. Ini bukan berarti sekolah ya. Bukan berarti sing lendetan niku ngoten niku nggih, mboten. Saya bagi. Ini pernah saya saksikan rekamannya di video di YouTube. Jadi dia sempat bertanya, kemudian maju, ada ustadznya maju sedikit, jadi tadinya lendean, kemudian begini. Setelah mengucapkan pertanyaan, kembali lendean, terus dengkluk. Ustadznya jawab pertanyaan, dia sudah di alam lain. Kematian tidak tahu kapan datangnya. Pesan kula lan panjenengan. Pesan kagem kula lan panjenengan. Cobi sepindah mawon dicobi. Salat kalih kelingan napa? Mati. Sepindah mawon. Gue nek kepenak jajal malih. Baleni malih. Lah kok saya kepenak? Nek saben-saben salat baleni malih. Niku salate dadi semangat. Pun pembahasan salat rampung nggih. Nah, sakniki mlebet bulan Syakban itu Ramadan dereng gitu. Sekedap malih mlebet bulan Ramadan. Kados pundi supados Ramadan niku dipun amalaken, dipun lewataken kanthi semangat.
Bagaimana kita menjalankan Ramadan itu dengan penuh semangat. Malam pertama sholat yang bludak, tekan malam lebaran sholat yang tetap bludak. Pripun carane? Carane ke pripun? Mau niku lho. Bagaimana puasa di hari pertama semangat, hari kedua semangat, hari malam Idul Fitri pun semangat. Bagaimana caranya? Ingat mati. Dieling-eling. Sopo ngerti Ramadan tahun ini Ramadan paling terakhir. Nuwun sewu. Wonten napa mboten? Jamaah ingkang Ramadan tahun kepengker tasih gesang sak menika pun tilar donya. Wonten napa mboten? Cobi ngajeng. Pun mboten saged ngajeng gitu. Ada nggak teman-teman kita masih bersama dengan kita di Ramadan, kelingan, seneke opo double ya, masih kelingan ngobrol, kelingan sholat taraweh jejer, deres bareng, pengajian kuliah subuh nggih padha ngantuke, gitu. Kowe ngantuk ya? Iya, lah aku yo ngantuk. Ternyata padha ngantuke, cerita-cerita. Tahun ini udah nggak ada lagi. Itu kematian itu bisa nggak terjadi pada kita? Jawabannya bisa. Karena setiap jiwa pasti akan mati. Dan kita tidak tahu kapan matinya kita. Yang jenenge pecah niku Bapak Ibu. Yang jenenge pecah mendadak. Tapi bagi Allah tidak ada yang mendadak. Semua sudah Allah tentukan. Ngendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza arada qabda abdin bi ardin ja'ala fiha hajatan. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah menika menawi ngersakaken nyabut rohipun nyawa seorang hamba. Apabila Allah menghendaki untuk mencabut nyawa seorang hamba di satu tempat. Teng sengi, nopo teng sawangan, nopo teng di mana? Sengi, sawangan, dukun, nopo teng peken, nopo teng hotel, nopo teng sabin, nopo teng budi malih, di tempat waliyadzubillah, di tempat-tempat kemaksiatan. Apabila Allah menghendaki akan mencabut nyawa seorang hamba di satu tempat, maka Allah akan ciptakan dalam hati hamba tersebut keinginan untuk menuju tempat kematian. Nanti mireng orang Jawa meninggal di Kalimantan, orang Kalimantan meninggal di Jawa, agitelek putune. Masya Allah. Pernah dengar ada orang Jawa terbang pakai pesawat menuju apa? Sulawesi. Ternyata ngelewati gunung apa? Gunung di dekat Sulawesi. Ditabrak gunung. Meninggal semua. Pernah dengar? Kenapa? Karena ada keinginan untuk ke sana. Oh, ternyata nyawanya itu akan dicabut di atas udara
Atau di gunung tertentu Allah ciptakan orang-orang itu punya keinginan menuju tempat yang diinginkannya sehingga menuju tempat kematian. Tidak ada yang bisa menghindar dari kematian. Nah, kula lan panjenengan sami ketika nanti di bulan Ramadan, tidak ada yang tahu apakah kita akan bisa tutup anggenipun Ramadan. Semuanya bisa kita jalani atau akan mati di tengah jalan atau bahkan mati sebelum makan takjilan. Belum masuk malam pertama sudah meninggal. Kita nggak tahu. Kepengine sih umurnya apa? Tuh. Dan sebaik-baik orang kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang umurnya panjang, amalannya pun tambah bagus. Soyo dowo umure, soyo berkah waktune. Itu orang yang terbaik. Jadi orang yang terbaik itu orang yang sudah tua tapi sholatnya soyo dadi, soyo istiqomah. Jadi orang yang terbaik itu adalah orang yang semakin bertambah usia malah semangat tolabul ilmi alias ngaji. Orang yang terbaik adalah orang yang semakin panjang usia, semakin takut kepada Allah. Semakin deres anggenipun deres. Itu orang yang terbaik. Nah, kita nggak tahu. Maka agar Ramadan ini semangat. Bayangkan, barangkali Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Saged dipun tangkap. Berarti kesimpulan panjang. Sholat biar baik. Caranya? Ingat mati. Puasa biar baik. Caranya? Ingat mati. Bicara biar baik. Pribun? Kelingan mati. Karena apa? Jangan-jangan nanti ucapan terakhir, ucapan kita itu adalah ucapan terakhir. Wonten tiyang engkang misuh-misuh berkata buruk, kelingan pacare, ngerti-ngerti mati. Wonten. Wonten. Mun nate mireng. Kula mun nate mireng cerita. Ada seorang pemuda sakit, dijenguk oleh dokter pasien dia. Kata dokternya, ini kayaknya pemuda sedang sakaratul maut. Sakaratul maut berarti apa? Ya meh dud ngeten niku nggih nek cara Londone meh dud, hampir meninggal. Maka sama sang dokter ditalkin. Talkin niku napa? Dibisiki. La ilaha illallah. Pakai ini. Ya. Mboten muni. Oh iya. Jazakumullah. Trede iso mati. Dia nama badan. Mulanya perlu diganti baterai, dicas. Apa tadi? Ditalkin. Pripun nek mentalkin menika? La ilaha illallah. Mboten usah diopiak-opiak. Misalnya jenenge sinten? Sing contoh sinten iki? Sing pun siap nggo contoh. Sebutlah Londo Ireng.
jenenge londo ireng. Londo ireng, ayo muni. Mun niku calon. Mboten sadi. Ayo man, londo ireng. Ayo muni. Lah kon muni apa? Carane niku kalau cedek kupingnya langsung mboten usah londo ireng muni ya tirokaken mboten usah. Langsung mawon la ilaha illallah. Terus sampai dia menirukan. Nek piyambakipun sampun menirukan panjenengan mendel cep mboten usah di apa? Nah, apik tenan. Apik tenan. Mbok piyambake ngendika sanesipun. Sing apik apane Pak Le? Dadak nalkin malih. Terus nek pun piyambake menirukan satu kali la ilaha illallah cekap. Nek piyambake ngendika malih, aku kok ditalkin ngono ben mati kok. Mboten usah panik. Jenengan talkin malih. Sampai menirukan menang. Supaya la ilaha illallah menjadi kalimat terakhir. Dan ini dibisiki oleh Pak Dokter. La ilaha illallah. Apa kata pemuda tersebut? I can, bahasa Inggris. I can't. I cannot. Saya tidak bisa. Jadi kan mengucapkan la ilaha illallah, yang baik jawab malah apa? Saya tidak bisa. Akhirnya dokternya mundur. Dibiarkan sebentar. Setiap ditalkin dia mengucapkan saya tidak bisa. Akhirnya dokternya mundur. Tiba-tiba pemuda itu umi lambene. Kemucap. Maka dokternya penasaran. Iki gek ngomong la ilaha illallah. Didekatkanlah telinga ke mulut si pemuda. Apa yang terjadi? Apa yang terdengar? Yang ini kurang dekat. Yang sama tidak dengar. Tidak kedengaran? Alhamdulillah ada informasi. Saya dari tadi tanya. Berarti dibaleni saking ngajeng. Pripun carane salat ben khusyuk? 2 kata. Nah, wis berarti rampung kan. Pripun carane poso ben posone semangat? Ingat mati. Alhamdulillah. Akhirnya apa kata sang pemuda tadi? My girlfriend. My girlfriend. My girlfriend. Mati. Naudzubillah min. Napa niku my girlfriend, Mbak? My itu saya, milikku, perempuan, girlfriend, pacar. Jadi nek bahasa Indonesia, duhe kekasihku, ping telu terus mati. Setelah ditelisik, ternyata pemuda ini punya pacar. Pacar yang biasa diajak berzina. Naudzubillah min dzalik. Dan penyakit yang diderita pemuda ini ternyata penyakit AIDS. 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 Penyakit yang sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Maka ketika akan bicara, cara supaya bicaranya baik, bagaimana? Ingat mati. Kata-kata yang saya ucapkan nanti akan menjadi kata-kata terakhir. Ingat, harus kita ingat. Paling tidak kita ingat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah
dia berkata yang baik atau nopo diam. Kita kembali kepada tema pengajian. Berarti sholat ben sae, ingat mati. Puasa biar bagus, ingat mati. Bayangkan bahwa Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Berkata-kata biar kata-katanya baik, maka usahakan. Ingat, jangan-jangan kata-kata ini menjadi kata-kata saya yang terakhir. Kita kembali kepada puasa. Seorang yang mengingat-ingat bahwa puasanya kemungkinan adalah puasa terakhir, maka puasanya akan menjadi apa? Baik, menjadi sempurna. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara agar puasanya sempurna? Atau pertanyaannya adalah, seperti apa puasa yang sempurna? Ketika seorang sudah membayang, jangan-jangan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir, maka dia akan mulai belajar. Jangan-jangan puasaku adalah puasa terakhir, maka dia akan mulai belajar bagaimana supaya puasa yang mungkin terakhir menjadi puasa yang terbaik. Jadi tinggal menjawab satu pertanyaan saja. Bagaimana supaya puasa yang saya jalankan menjadi puasa yang terbaik? Jawabannya adalah ada 3. Atau jawabannya ada pada 2 riwayat. 1 hadis, yang kedua perkataan sahabat. Jawabannya ada dalam berapa? 2. 1 apa? Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua perkataan sahabat. Yang pertama hadis yang sangat terkenal. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengendikan, Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ini puasa yang sempurna. Barang siapa yang mengerjakan puasa di bulan Ramadan dengan berlandaskan iman dan ihtisab. Jadi ada berapa landasan? 2. Iman dan ihtisab. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya yang lalu akan diampunkan. Berarti hadis menerangkan puasa agar sempurna harus ada berapa hal? 2. Berlandaskan apa? Iman. 2. Berlandaskan ihtisab. Apa itu iman? Apa itu ihtisab? Iman adalah meyakini bahwa puasa benar-benar ajaran Islam, diperintahkan oleh Allah, dan juga diperintahkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakin bahwa puasa itu ajaran Islam, perintah Allah dan perintah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ihtisab. Apa arti ihtisab? Ihtisab artinya seorang ketika berpuasa berharap pahala dan ampunan dari siapa? Allah.
Bukan berharap ben awake rada kuru alias poso kesempatan diet. Atau bukan berharap ben duit belanjane rada ngirit. Bukan itu. Tapi puasa dia berharap dapat pahala dari Allah dan dapat apa? Ampunan dosa. Itu iman dan ihtisab. Pun saged dipun tangkep. Berarti hadis supaya puasa sempurna, satu jawabannya apa? Hadis. Yaitu dengan menjalankan puasa secara iman dan ihtisab. Dalilnya apa? Man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Terus teng puasa biasanya onten salat napa namine? Tarawih. Gimana supaya salat tarawihnya juga bagus? Jawabannya sami. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mengerjakan qiyam, salat sunnah malam, salat sunnah di malam hari, entah itu ba'da isya langsung atau mungkin nanti di pertengahan malam atau di akhir malam menjelang sahur, berlandaskan iman, yakin bahwasanya sholat tarawih itu diperintahkan di dalam Islam, dianjurkan untuk dikerjakan di dalam Islam, dan ihtisab mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya. Datang Lailatul Qadar. Gimana cara mengerjakan Lailatul Qadar agar sempurna? Sama. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadapi malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab. Saged dipun tangkap. Ini cara supaya Ramadan itu menjadi sempurna. Saya urut ya. Orang kalau puasanya ingat mati, dia akan berusaha supaya Ramadannya orang yang apabila menjalani Ramadan sambil ingat mati, dia akan berusaha menjalani Ramadan dengan sempurna. Pertanyaannya, bagaimana cara sempurna? Dijawab dengan satu hadis dan satu perkataan apa tadi? Sahabat. Hadis sudah kita bahas, yaitu mengisi bulan Ramadan, entah itu puasa, entah itu salat tarawih, entah itu mencari malam Lailatul Qadar, dengan dua hal, yaitu apa? Imanan wah ihtisaban. Dugi mriki jelas nggih. Insyaallah. Nek kinten-kinten wulan ngarep kon baleni niku kelingan napa mboten? Kira-kira ketika bulan Ramadan tesih kelingan pengajian kula napa mboten? Insyaallah nggih. Mudah-mudahan berusaha menjalani Ramadan dengan ingat apa? Ingat mati. Okay. Sehingga berusaha sempurna. Baik, itu hadis. Sekarang perkataan sahabat. Supaya puasa kita sempurna. Apa kata sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala? Beliau mengatakan, "Idza jaa yaumu saumika." Kalau sudah datang, apabila hari puasamu telah datang, berarti telah masuk bulan Ramadan. Fal yasum ma'aka sam'uka wa basaruka wa lisanuka. Apabila
telah masuk bulan Ramadan dan engkau berpuasa di bulan tersebut. Menahan apa? Tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan pembatal-pembatal puasa. Sejak kapan? Mulai dari fajar subuh sampai terbenamnya matahari, nggak makan, nggak minum, betul apa melih? Tidak berhubungan suami dan istri di siang hari, napa melih? Betul ngerokok. Ngerokok membatalkan puasa betul? Betul. Atau orang rokok membatalkan gimana wong? Booking tuking. Kenapa booking tuking? Melebu akeh terus? Iya cuma dilebokke ditokke. Melebu aking, metu aking. Aking ini kenapa? Kukus. Leres sama betul? Itu dari ibu saya. Booking tuking. Melebu aking, metu aking. Jazakallah khairan. Tetap batal. Karena rokok itu sama dengan makan atau minum. Ya. Jadi rokok itu membatalkan. Maka nek sing tesih ngerokok bulan Ramadan iku kesempatan apa? Goleren. Jadi nek pas bulan Ramadan mboten sah ngerokok ri. Lah mengke nek pun bodoh ngerokok ojo dilanjutke. Nek pas Ramadan leren rin mawon. Nah, mungkin nek pun bodoh lah leren dilajengna. Ini kesempatan tobat nasuha ben boten ngerokok. Usah ngerokok karena ngapa sih? Ngerokok niku ngerusak awake dhewe lan ngerusak tanggane. Ya, menyakiti tetangga. Tetangga yang paling dekat istri. Tetangga yang paling dekat anak. Tetangga yang paling dekat teman. Tetangga paling dekat sesama perokok. Ya. Kuku senjenengan disedot kancane, kuku saya kancane disedot jenengan. Napa disedot dewi? Jadi itu puasa. Oh ternyata puasa itu selain menahan makan, menahan minum, menahan perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa, dilanjutkan sama Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala. Apabila kau puasa, hendaklah pendengaranmu ikut puasa. Pandanganmu juga ikut puasa. Lisanmu juga ikut puasa. Wadah azal jar, jangan sakiti tetangga. Oh, berarti sing poso mboten ming weteng nih. Tapi yang puasa juga apa? Telinga, mata, mulut atau lisan. Jangan menyakiti tetangga atau orang lain. Itu supaya puasa sempurna. Apa ada Ustaz orang yang puasa tapi tidak bisa menjaga telinga? Banyak. Seorang terkadang puasa, tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal pembatal puasa. Tapi telinganya ngrungokaken perkara-perkara yang maksiat. Contohnya apa? Kancane ghibah, kupingnya melu ngrungokaken. Ini berarti maksiat. Telinganya bermaksiat. Sudah begitu, lisannya pun ikut. Jadi kancane pada ngerasani. Saya mau bengi imamnya siapa sih terawih? Anu pas pak Ustadz Fulan. Wah, John. Macane jujur banget. Tak tinggal merokok. Malah tinggal merokok.
tinggal ngudut. Malah di luar masjid, besok paginya ngerasani, kayak imamnya diganti baik. Iya pancen. Ini ada 2 orang ngerasani imamnya. Terus jenengan melu mirengaken. Susu mantuk-mantuk. Terus jenengan melu. Iya nyong be. Kedawan lah ketone. Nah, ini mulai ini. Saya dari dulu nggak suka imam itu. Nah ini. Tahun lalu saja angger ngimami mesti suratnya sing ha kan ketone tuh banget. Napa ternyata wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Itu surat yang ha. Jadi itu saja sudah terkadang kita merasa apa panjang. Akhirnya jadi korban rasanan. Kalau niku pun nate ngimami, saya pikir surat wasyamsi wa duhaha itu tidak terlalu panjang. Ternyata ngisuke besok harinya Pak D saya bilang, San, kami kalau kan Susanto, San, kawingi ibu-ibu pada ngerasani, napa Pak D? Pak, itu siapa sih imamnya yang baca pakai surat ha, panjang temen, oh itu ponakan saya katanya. Jadi besok maning Mas Santo, besok lagi Mas Santo kalau imami ya jangan kepanjangan. Oh nggih, siap Pak D. Jadi ternyata wasyamsi wa duhaha terkadang apa terlalu panjang. Ya sebagai imam ya pinter-pinter ngukur. Pinter-pinter apa? Ngukur. Kira-kira jamaahnya biasa sholat panjang apa enggak? Kalau enggak ya jangan terlalu panjang. Kalau mau baca panjang, maka bacaannya di dipercepat. Jangan koyok korek-korek niku. Wis macane dawa, jenengan macane koyok korek-korekane kok. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Meneng. Ayo, jenengan salam masjidnya kosong. Kedawa. Jadi kalau mau panjang dipercepat. Kalau surat pendek agak pelan, betul apa? Jadi sebagai imam harus tahu seperti itu. Oke. Wallahu taala alam bisawab. Berarti ben sempurna puasa itu biar sempurna karena kita ingin, kita takut Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Kita ingin puasa kita puasanya sempurna. Caranya adalah 1, imanan wahtisaban. Yang kedua, telinganya ikut puasa. Terus matanya ikut puasa. Terus lisannya ikut puasa. Tidak mendengarkan perkara kemaksiatan, tidak melihat perkara-perkara maksiat, tidak mengucapkan ucapan-ucapan dosa. Biasanya niki nuwun sewu nggih. Riyen pas kula alit, sakniki mboten ngertos. Sing jenenge bulan Ramadan, TV niku acarane full. Nggih napa mboten? Pas awake piyambak alit berarti nggih. Wong niki wis pada tuane. Dari pagi sampai berapa macam film ditayangkan, grup lawak, lebih dari 1 grup ditayangkan. Dalam? Oh gitu. Kalau sekarang Ustaz, nggak pernah nonton TV, Ustaz. Alhamdulillah, say goodbye TV. Katakan selamat tinggal kepada apa? TV. Ampuh jenengan, Masya Allah. Nah terus HP. Nura nonton TV tapi nonton HP ya pada baik. Bahkan kadang lebih nopo parah. Maka selama bulan puasa kurangi HP. Gunakan untuk komunikasi saja. Kurangi tontonan-tontonan supaya kita puasanya semakin apa? Sempurna, karena kita khawatir Ramadan ini adalah Ramadan yang
terakhir. Saya ulangi, supaya puasa kita sempurna, ingat mati. Kalau sudah ingat mati, pinginnya ngerjakan puasa terakhir ini adalah puasa yang paling sempurna. Bagaimana supaya sempurna? Satu, imanan wahtisaban. Dua, telinga ikut puasa, mata ikut puasa, lisan ikut puasa. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mekaten ingkang saged kula aturaken. Mbok bilih wonten klentunipun nyuwun agunging pangaksan. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan Kau sampaikan kami ke bulan Ramadan. Allahumma amin. Makaten wonten pertanyaan apa? Saya bertanya. Oh, tema mawon. Mungkin kalau di luar tema, mbok saya nggak siap jawab. Baik, pertanyaan saya. Ini pertanyaan berhadiah. Pertanyaan saya, ya. Ayo. Siapa yang berani jawab pertanyaan saya? Ngacung dhisik no. Mboten iki pokoknya pertanyaan kula ayo, siapa yang berani menjawab? Ya pun jenengan pikantuk hadiah. Nggih. Dalem kula niku ajeng takon malah jenengan takon. Tapi nuwun sewu nggih. Kan tadi pertanyaan saya, siapa yang berani jawab pertanyaan saya? Nggih, jenengan wani mboten? Mboten, sing wani. Jenengan pun pikantuk hadiah. Mungkin nggih hadiah di balik layar. Nggih. Jenengan sakniki kita nglet napa? Nggih. Nuwun sewu ingin ben boten bingung kan. Pertanyaan berhadiah. Pertanyaannya, terus saya bilang, siapa yang berani menjawab pertanyaan saya? Cuma itu aja pertanyaan saya kok. Nah, niki wani. Berarti dikantuk hadiah. Kali Mas niku wau, nggih. Tadi sudah menjawab berkali-kali. Mas, sekarang pertanyaannya, tatoan sholat. Sah enggak sholat saya? Tatonya di mana? Di anggota wudhu atau tidak? Di anggota wudhu. Di sini. Oke. Kalau bisa dibersihkan, dibersihkan. Karena tinta yang digunakan untuk tato itu menghalangi apa? Terserapnya air. Tapi kalau sulit dihilangkan, menimbulkan bahaya yang lebih besar, maka mudah-mudahan sholatnya tetap diterima dan sah. Insya Allah. Tapi kalau bisa dihilangkan, dihilangkan. Dan sekarang ada cara menghilangkan tato tanpa sakit. Wonten ngagem laser, Mas. Jadi cari nanti informasi tentang menghapus tato pakai laser. Syaratnya biasanya gampang, Mas. Kenapa? Menghafal surat Ar-Rahman. Tapi kalaupun tidak hafal, tidak ada salahnya kita mencoba, gitu. Saya hafal tapi baru 1 ayat 2 ayat Pak. Tapi nanti sholat saya gimana Pak? Datang saja ke sana. Ya Mas, cari info. Selama masih bisa dibersihkan, bersihkan. Insya Allah mudah-mudahan Allah menerima taubat kita semuanya. Insya Allah. Tapi kalau sulit, Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Kalau kita sudah berusaha, tidak bisa, tidak ada, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu jiwa lebih dari kemampuannya. Ngaten nggih pertanyaan. Jadi 1, 2, 3 dapat hadiah dari saya. Nggih. Yang lainnya dumo mawon. Mudah-mudahan ketemu dengan bulan Ramadan.
Ramadan bisa menjalinnya dengan penuh kebaikan. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.